Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita kembali berjumpa dalam sebuah majlis yang mudah-mudahan Allah ridhoi kita. Di pagi ini, di pagi yang selalu didoakan oleh Rasulullah SAW bagi umatnya di akhir zaman ini, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahi bagi umatku di pagi harinya dengan keberkahan. Dan inilah keberkahan yang senantiasa kita syukuri. Kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani pagi yang insya Allah penuh dengan berkah ini dengan kebaikan. Dan kebaikan yang kita lakukan saat ini, alhamdulillah kita bisa menjalani ibadah dengan baik, bisa sholat berjamaah di masjid, bisa bertilawah. Ini mah kita mendengarkan tadi tilawah surat eh, dari yang disampaikan oleh admin ya, yang biasa kita dengar, eh, dengan kita selalu mengingatkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu bersyukur dengan semua nikmat Allah berikan, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada baginda kita Nabi alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua umat akhir zaman ini termasuk orang-orang yang selalu dirindukannya, dan kelak di akhirat bisa berjumpa dengan beliau dan mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita akan kembali berjumpa dengan Babe Haikal dengan sebuah tema penting yang uh, sudah disampaikan di dalam undangan, bagaimana kita bisa memperbaiki keluarga kita, salah satunya dengan menjaga lisan kita. Karena ini sebuah hal penting yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan di dalam Al-Quranul Karim ada sebuah surat yang khusus membahas tentang talak ya. Surat Al-Talaq ya, di juz 28. Dan ini surat penting yang harus kita pahami ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini berkaitan khusus dengan soal talak. Dan ini langsung, bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan dengan menggunakan ungkapan ya ayuhan nabi ya, wahai nabi, idza talaqtumun nisa wa talliquhunna bi'iddatihinna fahsul iddah. Jadi langsung Nabi Muhammad SAW diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan, ya ayuhan nabi, jika engkau ingin mentalak istrimu, dan menurut para sahabat, menurut para dalam riwayat yang disampaikan oleh para sahabat, ini berkaitan dengan ketika Rasulullah SAW mentalak istrinya, yaitu Hafsah binti Umar ya. Dan ini sebuah kisah yang banyak diulas dalam tafsir, yang kemudian Allah menurunkan, memerintahkan Rasulullah untuk kembali berujuk kepada apa namanya, Hafsah ini. Dan inilah sebuah perintah Allah, dan panduan-panduan dalam surat Al-Talaq ini sangat jelas, dan diawali dengan lisan yang kemudian insya Allah akan dibahas oleh Babe Haikal, bagaimana lisan ini yang harus dijaga, karena lisan inilah yang
membuat seseorang berpisah dengan istrinya. Dan disinilah yang ketika tidak dijaga maka akan membahayakan keabsahan atau kesahihan sebuah hubungan antara suami dan istrinya. Dan itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, beberapa ungkapan-ungkapan yang akan dijelaskan oleh Bapak Haikal ini mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua ya, terutama para suami yang mungkin lupa kemudian dengan emosinya membuat sebuah ungkapan-ungkapan yang itu membahayakan dan itu sudah terhitung dalam syariat sebagai talak gitu ya. Dan itulah ketika tidak mempelajari hal-hal prinsipil ini, maka kita menganggap sepele tentang lisan ini. Dan karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, dengan mempelajari sebuah panduan-panduan inilah kita mudah-mudahan akan mendapatkan sebuah gambaran tentang bagaimana kita menjaga hubungan sebuah rumah tangga, hubungan suami istri itu dengan salah satunya menjaga lisan kita ya. Jadi jangan sampai lisan kita yang mengandung talak itu kemudian kita umbar, kita ucapkan dan sesungguhnya itu sudah menjadi uh, sebuah talak gitu ya. Tapi masih belum bisa mudah-mudahan Bapak segera gabung ya dengan kita dan sebelum kita masuk ke kajian bersama Bapak Haikal, ada Dokter Piki di sini. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana dok? Sehat dok? Sehat, alhamdulillah, Sotoris. Ini MKI kan sekarang lagi gencar dengan program-programnya ya, dokter ya. Setelah kita alhamdulillah selesai menuntaskan satu amanah dari jamaah tentang kegiatan khitanan massal, ada bakti sosial juga ya, alhamdulillah. Dan ini sebuah upaya kita yang memang menjadi rutinitas ya, sudah kali keempat kita menyelenggarakan khitanan massal dan insya Allah kita akan membuat sebuah klinik khitan ya dok ya. Ya, insya Allah kita sedang membuat sebuah klinik khitan yang insya Allah akan ada program di mana khitan gratis setiap pekan ya. Setiap pekan supaya yatim dan duafa itu bisa menjangkau. Karena kita 2 kali program khitan gratis, khitan massal itu di periode bukan liburan, itu tetap penuh. Itu yang menjadi dasar kita kenapa kita akan membuat khitan setiap pekan insya Allah. Ini bocorannya di mana ini dok, tempatnya dok? Insya Allah itu tidak jauh dari tempat kita biasa khitan ya, di dekat rumah Betawi Bapak Haikal di Jalan Merpati ya. Jadi nggak perlu lagi nunggu ini ya, masyarakat umat Islam ini tidak perlu nunggu khitanan massal yang biasanya kita selenggarakan mungkin di 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu ya. Sekarang kalau memang sudah ada waktunya dan ada khitan gratis di setiap pekan, insya Allah tinggal datang ke khitan Zidan gitu ya. Namanya khitan Zidan ya dokter ya. Ya, Ustaz Khalid. Zidan Rumah Khitan Keluarga Indonesia. Nah, Zidan Rumah Khitan Keluarga Indonesia dan insya Allah dengan ada fasilitas ini mudah-mudahan masyarakat akan lebih mudah mengakses untuk bisa khitan anaknya ya. Dan alhamdulillah ini kalau dari kemarin aja responnya begitu besar dan kita memang membatasi hanya 30 ya. Tidak tidak bisa lebih dari itu karena memang kita harus mempersiapkan tempat, kualitas dokter dan lain sebagainya. Dan itu kemampuan kita saat itu masih bisa di angka sekitar 30-an gitu ya. Dan alhamdulillah itu animunya besar dan ketika ada beberapa yang memang terlambat daftar, nah kita akan biasanya mengarahkan untuk di kegiatan dua bulan setelahnya ya. Dan
Dan ini dengan ada khitan, rumah khitan ini, alhamdulillah kita bisa mengarahkan untuk bisa di akhir pekan datang ke rumah khitan ya, Majelis Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, Babe sudah hadir. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ini ada nyangkut ini di handphone yang satu sehingga yang on yang ini nih minta maaf. Nggak apa-apa tapi ini kan sama aja kan ya. Ya, Be. Sama aja kan. Sama, Be. Cuma ini jadul ini Finik yang lama banget handphone jadul. Baik, teman-teman sekalian maafin saya kemarin menyampaikan satu materi yang luar biasa kalau menurut saya. Materi yang belum ada wajah. Wajah. Ada wajahnya. Belum ada wajahnya, ada wajahnya, ada. Nah, kalau ini saya nggak bisa ganti background handphone ini. Rizky kemana saja Rizky? Baru muncul. Iya, Be. Itu lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi kita Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Judul hari ini sebenarnya diperhalus oleh Mas Khalis ya. Diperhalus sedikit. Sebenarnya judul hari ini cukup mengerikan. Asli judulnya hari ini adalah 10 ucapan suami yang mengandung talak. 10 ucapan suami yang mengandung talak. Jadi dalam hubungan suami istri, ini bahayanya dulu ya. Dia tuh nggak tahu, atau saya ilustrasikan di sholat dulu deh gini. Ada seorang yang sholat, dan kemudian dia tuh nggak tahu ilmunya. Dan dia kentut gitu loh. Bagaimana caranya dia sholat dalam keadaan kentut tuh gimana caranya coba? Karena dia nggak tahu ilmunya. Sehingga dia ya batal sholatnya. Tapi dia nggak tahu, dilanjutin aja. Gimana pendapat ibu bapak sekalian? Nggak benar begitu kan? Nggak bener, Be. Sangat nggak benar, mau ngapain ini orang udah kentut masih sholat aja, ngawur aja gitu kan. Ya dia mesti ngulangin dong wudhunya, ngulangin sholatnya supaya nggak kelihatan kok, supaya dia bisa sah sholatnya. Nah di situ bahayanya. Apabila dia nggak tahu, maka dia nggak dihitung sholat, ya dihitung sholat. Salah sendiri dia kena bodoh, salah sendiri karena dungu, salah sendiri. Ya kenapa? Nah, itu termasuk huminal jahilun. Jahilun finar juga. Kelompok di api neraka itu 5 kan. Pertama al-musyrikun. Ya itu musyrikun tuh jelas tuh ya. Terus kemudian di bawahnya al-kafirun. Orang kafir gitu. Nah di bawahnya lagi itu ada lagi al-munafikun gitu. Ada orang fasikun dan terakhir jahilun. Jadi walaupun sholat, walaupun ibadah, tapi karena dia bodoh, nggak mau belajar, bodoh, nggak mau menambah ilmu pengetahuannya, dungu, akhirnya dia terjerumus. Ya karena itu semua, saudara. Ya. Nah sekarang saya ilustrasikan ini balik kepada judul asli yang apa namanya? Apa Mas Khalis? Oh di sini ada 10 ucapan suami yang mengandung talak itu ditulis yang apa ya? Yang tadi ucapan-ucapan yang mengandung talak gitu ya. Ya Mas Khalis ya. Ucapan-ucapan yang mengandung talak. Ucapan yang berakibat talak ya, sama aja. Ucapan yang berakibat talak, betul. Ucapan yang berakibat talak. Kan diucapkan itulah akhirnya jatuh cerai gitu ya, betul, betul.
Nah, sebenarnya materi ini penting bagi suami ya, jaga ngomongan, jaga mulut ya, seribut apapun ya. Seribut apapun, sekesal apapun, jaga gitu ya. Sebab, oh dua astagfirullahaladzim. Ini baterainya tinggal 4% lagi. Ya udah siap-siap laptop. Masya Allah. Ini 83. Sip. Nanti kalau mati potong kita pindah, kita switching. Ya. Oke, baik. Eh sekarang saya ilustrasikan lagi tadi sholat sehingga dia nggak bisa melanjutkan sholatnya karena telah batal. Bayangkan kalau itu hubungan suami istri, dia tuh udah cerai sebenarnya, cuman karena dia nggak ada ilmunya, jadi dia merasa tuh belum cerai gitu loh, ya. Dia merasa belum cerai, jadi dia tuh terus aja berhubungan badan, terus aja menghasilkan anak. Sebenarnya dia tuh udah cerai gitu loh. Ini kan parah, saudara. Separah luar biasa ini nggak bisa jadi gimana ya kalau dari hasil hubungan itu menghasilkan anak, nah itu luar biasa haramnya gitu. Apalagi anaknya perempuan lagi. Terus bagaimana menghasilkan generasi-generasi yang pernikahannya itu nggak sah? Ya, menghasilkan generasi yang pernikahannya menjadi nggak sah. Kenapa? Karena turun-temurun, padahal status hubungan suami udah cerai, tapi dia masih melanjutkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu, jagalah mulut, selamatul insan, fi hifzil lisan, selamatnya manusia dari menjaga lisan. Hati-hati kalau bicara, ya hati-hati kalau menyampaikan satu ungkapan, hati-hati banget karena itu akan membuat berantakan seluruh amal kita. Kan dalam Quran jelas, orang yang menyebut-nyebut kembali amalnya itu bisa habis tuh pahalanya, gitu. Nah, dia nyebut-nyebut terus amalnya. Lo kalau nggak gua bantu lo, udah mati lo. Apa itu? Ya, lo kalau nggak ada gua lo, mati kelaparan lo. Ini Firaun kecil ini, ya. Itu Firaun kecil itu yang merasa dirinya kayak Tuhan. Lo kalau nggak ada gua lo, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga si istri ya, kadang-kadang menggantungkan segalanya ke suami sehingga suaminya menjadi Tuhan kecil ya. Aduh, saya kalau dicerai mati dah. Saya kalau dicerai apa? Ya Allah ya Rabbi. Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa kok bikin kamu kaya gitu. Allah bisa kok bikin kamu melarat. Allah itu bisa semua. Allahu akbar walillahil hamd. Merinding saya ngomongnya. Allah tuh mampu semua gitu loh. Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah selembar daun jatuh kecuali memang Allah udah tulis. Jadi mau ngapain gitu. Ya, menjemput takdir. Iya, jemput takdir dah. Kayak pemilu ya. Kayak pilpres penjemput takdir. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, yuk sekarang saya mau sampaikan beberapa hal. Oke, baik. Saya akan masuk ke dalam kata-kata ya, sudah masuk materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau diungkap itu akan ada banyak. Cuma saya menggunakan kata 10, 9 lah gitu, jadi indah aja. Ya. Nah, sering suami-suami tidak sadar bahwa dia sebenarnya itu udah bercerai sama istrinya. Tapi dia masih tinggal serumah, kayak nggak ada masalah, ntar ribut lagi, dan seterusnya. Bahkan udah 3 kali cerai, udah talak 3 jatuhnya akhirnya. Ya. Nah, mari kita perhatikan kata-kata yang mengandung cerai. Saya ungkapkan ada 9 sih. Saya cerita ada 9. Oke, saya bacakan saja. Satu, udahlah nggak ada gunanya pernikahan ini dilanjutkan.
Udahlah, nggak ada gunanya pernikahan ini dilanjutkan. Itu udah cerai. Ya, sering kan kita dengar kata-kata yang seperti itu udah pisah. Ya, biasanya ada yang resume nih, ada yang mencatat supaya bisa nanti disebarluaskan di grup ya. Satu, orang yang berkata, udahlah, nggak ada guna lagi pernikahan ini dilanjutkan. Ini sebenarnya orang ini sudah jatuh cerai. Coba dia nggak sadar. Kalau umpamanya dia apa namanya melanjutkan berhubungan badan lah misalnya, itu udah haram itu, nggak boleh. Itu itu udah tegas lagi, bukan sindiran lagi. Jadi kan kata Nabi begini, salasun jidduhuna jiddun wa hasduhuna jiddun. Tiga hal yang bercandanya jadi, seriusnya jadi. Pura-puranya jadi, gitu ya. Seriusnya apalagi, pura-puranya jadi gitu ya. Pura-pura cerai, itu cerai. Ya, nggak boleh. Udah ada fatwa dari MUI, NU waktu itu maaf. NU mengeluarkan fatwa dan adanya sebuah sinetron, di dalamnya ada adegan saya terima nikahnya dan kawinnya. Itu nggak boleh walaupun dalam sinetron. Dan ketika yang main sinetron itu beneran, misalnya laki bini, misalnya almarhum Sophan Sophian dulu sering main sama Widiawati. Apabila dalam film itu Sophan Sophian berkata pada Widiawati, saya ceraikan kamu. Walaupun dalam film, cerai. Tuh, saking dahsyatnya tuh. Saking nggak bolehnya main-main dengan kata-kata cerai. Ya, misalnya Anjasmara main film sama Dian Nitami. Dalam film itu, Anjasmara berkata pada Dian Nitami, ya, nggak usah dilanjutkan lagi pernikahan ini. Itu udah cerai hukumnya. Haram dia itu berhubungan. Kan dalam film, memang nggak boleh. Kata Nabi, setelah sujidun najidun wa haslu najidun. Haslu itu main-mainnya, bercandanya jidun, jadi. Jadi nggak boleh dianggap main-main gitu loh. Jadi ketika orang berkata, nggak ada gunanya melanjutkan pernikahan ini. Itu dia harus minta halalnya lagi sama orang tuanya. Nggak main-main loh. Ya, nggak macem-macem loh. Kecuali kalau si pria karena emosinya tinggi banget, dia mengontrol dengan ucapan yang lain lagi. Menurut kamu, pernikahan ini ada gunanya nggak kalau dilanjutin? Nah, itu belum cerai. Karena belum mengambil keputusan. Jadi itu berkata pada istrinya. Kalau suaminya berkata, udahlah, nggak ada gunanya lagi pernikahan dilanjutkan. Itu cerai, saudara. Nggak boleh begitu. Ya, kata-kata itu bahaya, mengandung unsur cerai. Ya. Yang kedua, misalnya, pergi kamu dari sini. Ya, pergi kamu dari sini. Terserahlah kamu mau kemana. Sama tuh. Ya, sama. Ketika orang berkata, ini suami berkata nih, lagi emosi, berantem. Udahlah mulai sekarang terserah kamu mau pergi kemana. Itu melepas kata. Itu udah bukan share lagi. Itu bukan transparan lagi. Bukan main-main lagi. Itu betul-betul jelas sejelas-jelasnya. Nggak ada lagi yang pasti ulama yang berselisih paham soal itu. Itu betul-betul mutlak cerai. Ya, sekali lagi. Kecuali si suami berkata untuk memberikan pelajaran. Kamu mau pergi dari sini. Kamu mau. Nggak balik-balik lagi terserah gitu, kamu mau. Itu menawarkan. Gitu. Belum jatuh. Karena pengambilan keputusan di laki. Ketika si istri bilang, ya oke kalau begitu. Mulai hari ini terserah kamu mau kemana aja. Aku sudah tidak peduli. Itu cerai. Cerai. Hati-hati. Makanya Rasul milih diem. Bakar, Omar, Utsman, Ali milih diem kalau ribut. Karena di mulutmu itu
Kata-kata itu di mulutmu itu semua. Sekali kau ucapkan, kelar itu semua. Nggak boleh begitu. Kata-kata yang mengandung cerai berikutnya adalah, udahlah, kita ini udah dewasa ya. Mulai sekarang kita masing-masing aja deh. Tuh ya. Udahlah, mulai sekarang kita ini masing-masing aja lah. Udah 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 sama-sama dewasa lah. Kamu ya udah tahu mana yang betul, mana yang salah, silahkan kamu jalankan. Biasanya suami emosi ketika si istri tidak mengerti, tidak mau nurut, tidak mau menjalankan apa yang diminta. Biasanya itu keluar kata-kata itu tuh. Oh, kamu udah pinter. Ya udah, mulai sekarang saya nggak mau bicara apa-apa lagi. Oke, mulai sekarang semua terserah kamu. Oke, mulai sekarang aku nggak bakal bilangin kamu ngomong apa-apa lagi, nggak bakal. Ya, nah itu termasuk unsur kata cerai. Ya, bayangkan itu, ya Allah, diucapkan suami sekali, dua kali, tiga kali. Lalu kemudian dia berhubungan, dia bayar lagi. Nauzubillah jadi anaknya. Anak apa itu? Gimana tanggung jawab di depan Allah? Karena kebodohan. Ya, yang ragu, bapak-bapak, habis ini nikah ulang aja deh. Renew your apa, your anniversary atau apalah gitu ya. Nikah ulang aja deh kalau ragu-ragu kayaknya pernah Ustaz. Ustaz saya sering ngomong gitu Ustaz, mendingan nikah lagi sih kalau menurut pendapat saya, ya. Juga ya. Atau kalimat berikutnya ketika seorang suami berkata pada istrinya, "Pulang kamu ke rumah orang tuamu. Pulang aja sana." Ah gitu, ya. Bukankah kalau umpamanya ribut boleh, boleh. Iya kalimatnya nggak gitu. Kalimatnya silahkan istirahat dulu deh, nanti saya jemput lagi berapa hari gitu. Itu hukuman. Kalau tanpa batas waktu, pulang loh. Mulai sekarang, lo pulang ke rumah orang tua lo sana. Gue gak peduli lagi. Itu udah cerai. Ya, si nyindir aja cerai bang. Apalagi masa iya lebih cerai ditanya begitu. Nyindir aja cerai. Pulang kamu ke rumah orang tuamu. Mungkin kamu di sana lebih tenang, lebih nyaman. Kamu lebih tenang di sana ya. Kamu lebih nyaman di sana ya. Kamu lebih bebas di sana ya. Bebas keluar masuknya ya. Bebas pergi jam berapa, pulang jam berapa, nggak ada yang kontrol aja. Silahkan. Silahkan, silahkan. Itu cerai bang. Ya, kalimat itu bahaya itu. Ya. Nah, ini semua dikiaskan dalam Al-Quran yang diharamkan kita laki-laki ini menyamakan istri kita dengan ibunya, gitu, atau dengan ibu kita. Mertua itu haram dinikah, ibu itu haram dinikah. Sementara istri jadi halal, gitu ya. Tapi dia menyerupakan istri dengan ibunya. Walaupun dalam suasana baik, iya. Kamu kok mirip banget sama ibumu. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Sama aja loh sama ibu loh. Sama-sama nggak bener loh. Apalagi kayak begitu. Aduh. Kacau itu. Parah itu. Ya. Sama aja loh sama emak lo loh. Brengsek tahu nggak? Astagfirullahaladzim. Itu mah bukan jatuh cerai lagi. Double-double itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian. Wahai para suami. Bersabarlah. Ya. Diam aja lah. Gak usah banyak ngomong deh kalau lagi begitu. Karena kata-kata itu sangat mengandung unsur bahaya. Ya, ya sayang. Rik, Ma, Al.
ketika dia kursus atau les atau di luar lama lah gitu. Istri kita kadang-kadang healing sama teman-temannya, ya. Terus pulang kelamaan, kita emosi. Kita bilang gini, kawin aja lo sama temen lo, haram hukumnya. Anda sudah menceraikan istri Anda. Oke? Kok begitu Ustaz? Iya, habis gimana? Kawin aja lo sama temen lo sono. Jangan sama gua. Apalagi ada kalimat begitu. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Siapa di situ? Oh, enggak. Ini kopinya lama lah, langu ya. Kopinya lah baru. Oke. Alright. Ya kan campur ala Nabi ya. Ya. Nikah aja loh sama orang lain. Jangan sama gua. Sana loh. Nauzubillah. Haram hukumnya ya akhi. Itu sudah 100% ya haram. Apalagi kemudian tanpa ada proses minta halalnya, Anda baik-baikan lagi, lalu kemudian berhubungan. Zina itu, ya. Makanya kalau mau ngomel yang lain aja deh. Jangan sampai ke sono-sono. Ada lagi kata-kata yang mengandung unsur cerai gini. Gue udah gak butuh apa-apa lagi sama lo. Ya. Gue udah gak butuh apa-apa lagi sama lo. Urus aja diri lo sendiri. Urus aja diri lo sendiri. Gue juga bisa ngurus diri gue sendiri. Gue gak butuh apa-apa dari lo. Astaghfirullahaladzim. Bahaya, saudara. Seringkali kalimat ini terlontar dari orang-orang yang emosi, ya, karena emosi berkepanjangan kepada istri. Ketika Anda katakan, gue nggak butuh apa-apa lagi dari lo, ya, gue udah nggak butuh apa-apa lagi dari lo, udahlah, kita masing-masing aja, lo gue, astagfirullahalazim, bahaya. Dalam Islam itu sudah cerai. Saya nggak menyebutkan, berusaha tidak menyebutkan, tapi mungkin Anda tahu kasus yang sangat viral, seorang direktur BUMN, direktur bank di BUMN, ya, yang punya istri mantan pramugari, yang punya istri biasa ya, tapi kemudian dia menikah dengan seorang pramugari, dan istrinya mendapatinya di sebuah restoran, dan habis dimaki-maki sama istrinya. Di dalam Islam, si suami itu sebenarnya sudah lama menceraikan si istri. Ya, ketika dia berkata, udah mulai sekarang masing-masing. Udah mulai sekarang lu gue. Gue udah gak butuh apa-apa lagi dari lo. Nah, kalimat-kalimat seperti itu betul-betul sebuah kalimat cerai loh. Sehingga si suami merasa sudah cerai, dia menikah lagi, tapi si istri merasa dia belum dicerai. Sebenarnya dalam Islam sudah jatuh cerai, cuman belum diurus ke pengadilan, gitu aja, ya. Nah, ada lagi bercanda yang berkata begini, ke-8 ya. Udahlah kita akhiri sajalah pernikahan ini. Udahlah kita akhiri saja pernikahan ini. Ketika si istri ngotot dan macam-macam, atau si suami memperhalus kata-kata dengan ucapan begini, kamu ingin pernikahan ini berakhir sampai di sini? Kalau ingin bilang. Ah, itu belum mengandung unsur cerai. Jadi dia menawarkan kepada istrinya, ya, sama kalau umpamanya pakai kata-kata yang tegas, kata-kata itu begini, kalau kamu mau saya ceraikan, yuk saya urus ke pengadilan. Kalau kamu tidak mau saya ceraikan, yuk perbaikilah pakaianmu. Masa urusan pakaian doang jadi cerai ya? Nauzubillah, teman, nauzubillah. Nggak bener banget tuh laki ya, egois. Ya kalau walaupun egois, walaupun lakinya nggak bener, tapi jatuh aja cerai. Jatuh cerai. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, bagaimana dalam keadaan mabuk? Iya. Dalam keadaan mabuk, Ustadz, tetap. Bukankah orang dalam keadaan mabuk? Nggak bisa, dalilnya kuat.
Salasun jidduhunna jiddun wa asluhunna jiddun. Lu sadar atau nggak sadar ucapan lu telah menceraikan istri lu. Makanya jangan mabuk. Ketika mabuk, istrinya kan waras. Yang mabuk kan suaminya. Istrinya mesti bilang, Mas, ketika mabuk, kamu berkata menceraikan aku. Jadi gimana? Nggak bisa. Kita mesti minta halalnya. Nikah lagi lo berdua. Kalau si suami mengucapkan ini sampai 3 kali, ya berarti talak 3. Kalau dia talak 3, nggak boleh balik. Si laki mesti kawin sama orang lain. Si bini mesti kawin sama orang laki lain. Repot. Nggak boleh bener gitu loh. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Kata-kata yang mengandung cerai berikutnya adalah, lu bukan bini gua lagi mulai sekarang. Mulai sekarang, lu bukan bini gua lagi. Walaupun tidak ada kata C-E-R-A-I, cerai, tapi kata-kata itu sudah cerai. Lu bukan istri gua lagi lu mulai sekarang. Lu kawin aja sama dia sono. Main mulu lu dan seterusnya. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Saya rasa 10 menit ke depan lebih baik kita bertanya jawab daripada saya terus-terusan. Sebab yang ada dan tahu masalahnya masing-masing adalah Anda sendiri masing-masing. Silakan, saya cukupkan dulu sampai di sini. Besok kita perluas lagi untuk perdalam lagi. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah, jazakallah khairan Beh. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Beh ini menjadi sebuah perhatian kita semua ya, untuk terutama para suami ini, karena ucapan-ucapan ini yang dilakukan oleh para suami, karena suami yang punya hak dalam Islam untuk menceraikan, sedangkan istri hanya gugat cerai dan kemudian putusan di pengadilan itu nanti akan dibahas gitu ya, bagaimana perceraian itu bisa terjadi, dan mudah-mudahan kita bisa terhindar ya Allah, hindarkan semua dari berbagai Nah, macam sekarang keburukan. pertanyaannya adalah, adakah pasangan di MKI ini? Iya. Saya sadar atau sadar, si suami pernah mengucapkan hal itu kepada istrinya? Atau temanmu atau siapapun, kita buka forum tanya jawabnya. Ya, Beh, insya Allah ini menjadi sebuah tema menarik ya. Kita harus bahas bagaimana kita bisa terhindar dari berbagai macam keburukan ini ya. Karena kita harus jaga keluarga kita menjadi sebuah amanah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sekali. Ucapan itu diucap, lalu kemudian dia nggak sadar. Sebenarnya dia udah bukan pasangan suami istri dalam Islam. Dia tetap berhubungan, jadi anak. Anaknya bagaimana statusnya? Panjang urusan ini. Baik, silakan ada yang ingin bertanya. Dan ini hanya contoh ya, perkataan-perkataan yang bisa jadi mungkin beragam perkataannya ya, yang ternyata itu mengandung tadi talak atau cerai gitu ya. Nah, Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Pengalaman tetangga boleh juga, bisa dari Bu Dwi nih, ada pertanyaan di chat yang mengaku masuk masyarakat. Kalau orang yang menikah dengan orang lain gitu ya, istri kedua gitu kan, kemudian dia mengaku saya tidak punya istri gitu ya, mengaku bujangan lah kayak gitu. Apakah itu termasuk menceraikan istri yang pertama itu, dia bohong. Dia tidak cerai, dia bohong. Ya, dia bohong. Karena bukan berada pada istrinya. Ya. Sama juga laki-laki bercanda. Di luar sih bujangan nih, itu nggak cerai. Itu nggak cerai. Ya, itu nggak cerai. Itu bukan kata-kata yang bercerai gitu ya. Kecuali kalau dia berdua sama istrinya berkata begini. Tahu nggak, lebih baik gue jomblo daripada kawin sama lo. Nah gitu. Lebih baik gue jadi bujangan. Ya, amit-amit dah lo gitu-gitu ya. Nah itu udah jatuh. Tapi kalau dia di luar, dia berkata, atau dia merayu seorang wanita dan dia berkata, saya belum nikah kok. Dia nggak cerai sama bininya. Tapi dia berbohong gitu. Sebab dia bukan nyatakan kepada istrinya. Jadi ada aturannya juga. Kecuali dia teriak sendirian dalam kolam renang, dia nyilam, dia teriak, gue ceraiin lu, gue ceraiin lu, gue ceraiin lu. Cerai siapa bang? Ya, enggak jatuh cerai itu. Ya, walaupun dia teriak-teriak di jalanan gitu ya, enggak jatuh ya. Enggak jatuh cerai. Sebab bukan begitu cara menjatuhkan talak begitu ya.
Kalau pakai WA gimana? Jatuh. Kalau pakai telepon gimana? Cerai. Gitu. Ya, pakai telepon nih. Kamu belum pulang. Ya udah, jangan pulang sekalian selama-lamanya. Cerai loh. Gitu. Bahaya itu. Mulai sekarang jangan pulang lagi selama-lamanya. Urus diri masing-masing. Sana loh. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal yang demikian. Ada pertanyaan dari Bu Dia. Bagaimana kalau kata-kata itu sudah pernah diucapkan oleh suami ya, tapi suami tidak menyadarinya dan itu sebagai sebuah talak, itu bagaimana solusinya, Be? Tadi udah saya sampaikan. Apabila Anda punya suami atau temanmu bercerita padamu, suaminya ngomong begitu terus, segera datang ke orang tuanya. Minta halalnya lagi. Orang tuanya nggak ada, kakaknya, adiknya, pamannya, kakeknya. Ya. Dan suaminya mesti dikasih penjelasan. Berhenti kata-kata itu. Ya. Berhenti dengan ucapan begitu. Ucapan yang diharamkan itu. Ya. Berhenti. Kalau enggak gimana? Ya, emang nggak bisa main-main urusan begini. Emang nggak harus serius urusan begini. Harusnya Allah goyang ketika udah perceraian atau pernikahan. Ya, nikah tuh separuh daripada agama kata Rasulullah. Baik, lanjut. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, ini sama nih Bu Dia, juga ada yang ngomong bahwa suami pernah bilang kita hidup masing-masing saja, itu udah termasuk, Be, ya? Iya, Kita hidup masing-masing aduh, aja nggak udah termasuk, Be. boleh. Jadi dalam rujuk ini, Be, tidak harus tetap diulang, misalkan dengan meminta izin tadi ya, ridho dari Minta izin. orang Sebentar, tuanya ya. yang masing-masing saya bahas sebentar. Gini. Hmm. Kalau masing-masing urusan ekonomi, nggak cerai, brother. Mas Kolis dan teman, nggak cerai. Ya, tapi karena niatnya nggak ke situ. Ya, niatnya nggak ke situ. Misalnya si laki pengusaha, si bini pengusaha, ribet nih ngatur-ngatur gini. Udah deh, duit masing-masing aja deh. Buat lo urus diri lo sendiri lah, pakai duit lo maksudnya. Gue urus diri gue pakai duit gue gitu misalnya. Itu bukan cerai, brothers. Itu bukan cerai. Dia tuh mengelola unsur keuangan gitu ya. Ribet amat sih gitu. Udah masing-masing aja. Kan lu juga udah pernah punya penghasilan sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Itu urusan ekonomi. Ini nggak ada urusan ekonomi. Mulai sekarang silakan urus diri lu masing-masing. Gue juga urus diri gue masing-masing. Nggak usah kita gini lagi. Gue nggak perlu lu lagi. Lu juga nggak perlu gue lagi kan. Nah gitu. Ya itu cerai. Ya kalau ada unsur ekonominya, kelihatannya ngurus soal keuangan saja gitu ya. Udah lalu urusin rumah tangga deh. Anak-anak sekolahnya sama gue deh. Nah gitu ya. Udah deh, lu nggak usah ikut campur deh, listrik, telepon ledeng deh, Hai sayang. Baik sayang, Assalamualaikum. Gitu. Silakan. Silakan. Ada lagi? Kalau kata-kata rujuk itu tidak bisa dengan mudah diucapkan, Be, ya, kalau rujuk ya. Bisa, justru itu kita rujuk. Rujuknya kan depan orang tua. Kalau rujuk kan ada saksi, ada wali. Cerai tidak memerlukan saksi, cerai tidak memerlukan wali. Tapi kalau rujuk memerlukan saksi, memerlukan wali. Itu yang repot. Baik, ini dari Ibu Ros Pekanbaru. Silakan, Bu Ros. Ya, Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Be, kalau yang kadang menyamakan itu malah adik kandung laki-laki sendiri terhadap adik perempuan atau kakak perempuannya karena sering mendengar kata-kata itu dari ayahnya gitu. Sama aja lu kayak mama gitu. Nah, gimana itu, Be? Yang ucapkan siapa yang ngucapin? Adik laki-lakinya gitu. Adik atau abang laki-lakinya kepada adik enggak perempuan. dong, kan bukan suami istri. Bukan. Iya, enggak. Itu ucapan yang menjengkelkan aja, Bu. Ucapan yang ngeselin aja, Bu Ros. Tapi tidak ada cerai. Karena itu antar kakak dan adik ya. Melecehkan ya, menghina ya, mencela ya. Tapi cerai bukan ya. Karena ini
yang kita bahas sedang unsur perceraian gitu. Seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya itu hukumnya haram gitu. Iya. Lalu gimana Be dengan orang tua yang udah dari dulunya memang kalau jengkel selalu mengatakan seperti itu gitu. Dan sampai Nggak anak-anak masalah. menikah dan sampai anaknya udah punya cucu gitu. Iya nggak masalah. Itu kan orang tuanya hanya berbuat salah saja. Orang tuanya berbuat salah, orang tuanya memiliki kata-kata dan akhlak yang nggak baik aja, Mbak. Gitu, Mbak Bu Ros. Orang tuanya itu memiliki kata-kata yang nggak benar lah di dalam Islam ya, yang nggak berakhlak lah gitu ya, bahkan berdosa lah ya seorang ayah begitu kepada anaknya tuh, ayah juga bisa dosa sama anak gitu ya. Nah itu yang ibu contohkan itu dosa seorang ayah kepada anak gitu. Tapi tidak berada dalam bahasan kita. Bahasan kita ini kalau seorang suami berkata begitu, hukumnya cerai gitu. Siap. Baik ya, Bu Ros, mudah-mudahan jelas ya. Terima kasih Be. Baik, kalau ucapan ini kenapa tidak mengandung talak ya ketika misalnya si istri yang sering juga melakukan itu, mengucapkan itu, dan katakanlah dia punya otoritas karena dia orang kaya, misalkan suaminya tidak istilahnya menumpang lah, istilahnya begitu ya, Mbak ya. Dan sering kata-kata itu kemudian diucapkan oleh seorang istri terhadap suaminya. Kenapa misalkan Allah tidak menjadikan itu sebuah kata-kata cerai juga ya, Mbak? Sayang. Tidak, tidak ya. Karena keputusan Allah Subhanahu wa taala, rijal qawwamun 'ala nisa, keputusan Allah gitu ya. Sehingga ingat cerita Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini seorang yang miskin dan dia budak dulunya dan tinggalnya pun bersama Rasulullah gitu ya. Ingat Zainab binti Jahsyin, bangsawan, anak daripada kepala suku, anak raja lah di sono, yang emas-emasan yang luar biasa. Itu Zaid mengeluh sama Nabi. Zaid mengeluh sama Nabi bahwa dia tuh nggak ada harga diri, dia tuh nggak ada harga dirinya di depan Zaid. Zaid Gimana, Mbak? Terputus, Mbak? Jadi kisah Zaid bin Harithah ini ya, eh, yang kemudian Rasulullah nikahkan dengan Zainab binti Jahsh gitu ya, seorang bangsawan yang kemudian Zaid selalu mengeluh kepada Rasulullah karena eh, istrinya itu ya dianggap sering melecehkannya, sering menghinanya gitu ya, karena memang beda status sosial. Dan inilah yang kemudian eh, apa namanya, akhirnya Rasulullah SAW juga tidak bisa ya berbuat apapun karena memang ini adalah soal hati yang tidak bisa diintervensi ya, karena ini adalah memang hingga mungkin ada masalah yang sering diungkap oleh para ulama tentang soal kufu itu ya, mengapa menikah itu harus satu kufu, karena ini khawatir akan terjadi sebuah kasus yang serupa ya, bahwa ketika istri merasa tidak selevel dengan suaminya kemudian akan terjadi hubungan yang tidak harmonis nih. Ini Babe masih belum kembali bergabung. Ada pertanyaan dari Ibu Vivi ya, insya Allah nanti setelah Babe gabung kembali kita coba bahas ya. Oke. Dengan kata-kata yang tadi disampaikan oleh Babe ini menjadi sebuah catatan. Tentu variasi katanya bisa berubah ya, bisa bisa berbeda gitu ya. Cuman kata-kata ini mengandung talak dan ini harus diwaspadai, dan sebagaimana disebutkan oleh dalam Al-Qur'anul Karim dengan dalam berbagai hadis, memang yang punya hak untuk menceraikan itu adalah suami, dan itu menjadi sebuah rahasia besar kenapa suami yang diberikan hak untuk cerai, karena ketika dua pasangan itu masing-masing diberikan hak cerai, itu akan menjadi berbahaya ya. Dengan mudahnya kata-kata itu keluar dari mulut istri misalkan kemudian bisa bercerai gitu ya. Eh, karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah bahasan penting dan catatan bagi kita semua ya, jamaah yang dimuliakan Allah, tentang bagaimana kita menjaga lisan. Sebenarnya tema pentingnya adalah menjaga lisan, dan
sebagaimana sabda Rasulullah SAW, memang seseorang itu keselamatan seseorang tergantung min hifdzil lisan, termasuk dari menjaga lisannya. Ketika orang tidak menjaga lisannya, maka itu bisa berakibat fatal, bukan hanya dalam hal hubungan suami istri. Banyak sekali orang yang awalnya terpeleset dengan lisannya itu kemudian bisa berurusan dengan hukum gitu ya, kemudian juga bisa berakibat persaudaraan bisa terputus dan lain sebagainya. Dan inilah banyak kita lihat kejadian. Kalau di dalam era sekarang digital, mungkin lisan bisa dimasukkan dalam kata-kata, yaitu apa namanya, di media sosial begitu banyak misalkan apa namanya, kata-kata yang juga menghina orang gitu ya, yang kemudian bisa berakibat terjerat di undang-undang ITE gitu ya. Dan itulah menjaga lisan begitu penting, tidak hanya untuk keselamatan apa namanya, keutuhan rumah tangga, tentu juga untuk keselamatan diri kita sendiri. Bapak sebelum gabung, dan insya Allah di pagi ini sebelum Babe kembali gabung, kita masih ada waktu untuk barangkali ingin disampaikan dari MKI. Bu Ninik, nih ada program apa lagi ini dari divisi usaha, Bu Ninik? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Kholis sehat-sehat semua ya, Alhamdulillah. Bapak Ibu yang di MKI. Untuk program dari divisi usaha masih dengan yang lama, program umroh, kemudian ada program umroh 5 gratis 1 loh Ustadz. Oh gitu ya. Iya, untuk September Oktober, kemudian juga ada kita garam masih banyak dan kita tunggu order-ordernya untuk kesehatan, capek-capek, dan juga sangat bisa dipakai juga untuk kecantikan dan masak. Kemudian juga parfum dari Ustadz Sahal yang sudah diruqyah, itu bagus banget buat sholat karena non alkohol ya, itu masih tersedia juga. Baik untuk parfum mobil, itu parfum mobil kita kemarin di pameran kita turun harga ya, Ustadz, mulai dari 25 ribuan. Kemudian kalau yang besar masih tetap di 300. Jadi untuk teman-teman yang belum punya koleksi parfum untuk sholat bisa segera diorder. Nah, untuk program umroh sendiri itu di September Oktober itu ada 3 kali keberangkatan. Tanggal 1, tanggal 15, dan 26. Monggo nanti bisa di Japri. Yang butuh informasi itu di 0812 8916. Jadi pas banget kalau sekarang ya mulai mendaftar untuk di program-program MKI, atau bahkan kita bisa buka tabungan syariah bagi yang belum punya tabungan dengan Bank BSI, bisa dengan Bank Niaga Syariah bisa. Jadi nanti kita bisa bantu. Dan untuk teman-teman yang banyak di rumah nih yang main dengan kegiatan yang selalu di belakang layar, komputer, handphone, itu bisa ikut aplikasi untuk dari MKI, dari mulai bayar telepon, bayar listrik, kemudian juga pembelian pulsa, voucher, Gojek, dan lain-lain, itu bisa ada fee referralnya. Nah, nanti mungkin lebih jauh bisa Japri, dan kalau memungkinkan kita bikin kelas online ataupun kelas offline untuk wirausaha di MKI. Begitu Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga ya bagi jamaah yang lain. Jadi tidak hanya kita sebagai konsumen sebenarnya, yang digagas oleh Bu Ninik dan juga teman-teman dari MKI adalah kita bisa memberdayakan ekonomi keluarga kita ya dengan cara menjadi reseller atau menjual kembali, atau mereferensikan, kalau untuk umroh mereferensikan ke orang lain, kemudian orang lain ya kemudian tertarik untuk umroh pun itu dapat fee-nya Bu Nini ya. Alhamdulillah, ini peluang, silakan dimanfaatkan oleh jamaah semuanya untuk bisa mereferensikan misalkan untuk umroh
atau juga produk-produk lainnya. Dan silakan, ini sangat mudah sekali ya untuk mereferensikan. Umroh saja bisa dapat fee, dan ini sudah pernah dinikmati oleh Bu Darmi gitu ya. Ada juga beberapa teman lain yang sudah mereferensikan orang lain untuk umroh itu dapat fee juga. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya MKI ya untuk memberdayakan kita ekonomi keluarga, dan ini kemanfaatannya tentu penting, dan semuanya yang didedikasikan memang jualan ini adalah untuk menjadikan dana operasional kegiatan dari Majelis Keluarga Indonesia ya, karena semakin banyak dana yang terkumpul baik dari usaha maupun dari infak, kita akan coba membuat berbagai macam program ya. Alhamdulillah di salah satu program juga dari MKI adalah membuat website ya, sudah alhamdulillah MKI Media sudah ada, silakan diakses beberapa informasi yang salah satunya berisi resume kajian dari guru-guru kita, dan juga beberapa artikel lain juga di sana, juga ada beberapa informasi lain yang bisa diakses gitu ya di web MKI. Dan jamaah juga bisa membaca Quran sekarang ini dengan mudah ya, kita bisa buka di website-nya Keluarga Indonesia, kemudian lihat, diklik di mushaf Quran, itu ada mushaf, jadi kita sambil dimanapun, sambil jalan, sambil di dalam mobil, kendaraan, kita bisa membuka aplikasi atau website MKI, kemudian baca Quran. Jadi dengan ini lebih mudah insya Allah ya, kita bisa menggunakan kemajuan teknologi ini dengan kebaikan-kebaikan. Dan alhamdulillah tadi saya barangkali Babe agak kesulitan karena baterainya habis dan sulit untuk kembali bergabung dengan kita. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita masih bisa jumpa Bebe dengan Babe besok ya di hari Selasa dengan tema yang sama ini, karena tema ini barangkali masih belum tuntas, ada beberapa hal yang ingin didiskusikan. Dan dari Ibu Vivi yang bertanya tentang bagaimana ketika perkataan kasar, caci maki dari suami terhadap istrinya, apakah termasuk juga bagian dari tadi mengandung cerai ya, kata-kata talak gitu ya. Tentu ini tergantung perkataannya Bu ya, Bu Vivi, yang sebanyak yang saya pahami, bagaimana tadi dicontoh oleh Babe, walaupun kata-katanya kasar, ketika tidak ada kata-kata yang mengandung talak, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah talak. Jadi tergantung perkataannya ya. Dan memang tetap berdosa bagi seorang suami yang berlaku kasar kepada istrinya, karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Khairukum li ahli, kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, itu termasuk istrinya dan juga anak-anaknya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Ustaz Kholis, maaf ada yang terlupa. Iya. Info dari Babe untuk jamaah MKI, insya Allah nanti di bulan Februari akan ada umroh couple, umroh cinta bersemi kembali, Ustadz. Jadi nanti pesertanya yang daftar suami istri, dan temanya adalah cinta bersemi kembali. Insya Allah akan dilaksanakan dengan Babe Haikal di bulan Februari. Jadi buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang ingin ikut umroh cinta bersemi kembali, itu bisa mulai nyicil atau meniatkan dari sekarang, karena masih di bulan Februari. Yang mau dapat bonus akhir tahun dan lain-lain sudah bisa merencanakan, oh masih 2024 bulan Februari. Dan juga nih titipan dari Bu Darmi buat Bapak Ibu, ini untuk wakaf ini ya, buku Tadabbur Al-Fatihah, ini bagus banget. Dan kalau memang harta nggak dibawa mati ya, tapi kita boleh membawa harta sampai mati, yaitu dengan wakaf kita. Nah, sudah diedarkan kemarin, alhamdulillah banyak juga yang sudah berpartisipasi, yaitu dengan mentransfer 300.000, insya Allah mendapatkan 5 buku. Buku ini diwakafkan, atau misalnya yang pengen dimiliki nanti bisa japri dengan admin atau dengan Bu Darmi. Jadi saya mereminder lagi, yang ingin membawa hartanya sampai ke akhirat, ya caranya dengan wakaf. Ya. Begitu Ustadz. Alhamdulillah ya, ini ada tadabbur buku tadabbur surat Al-Fatihah ya, dan ini yang ditulis oleh Tuan Guru Subhanu Fajar yang biasa kita ikuti kajiannya di tiap malam. Alhamdulillah sudah sudah dibukukan, dan sudah insya Allah dalam
pekan-pekan ini. Bukunya sudah selesai cetak dan akan dieksekusi ya, akan dibagikan ke tempat-tempat wakaf yang memang sudah diniatkan untuk wakaf ya. Salah satunya yang sudah diniatkan 200 eksemplar di Masjid Raudatul Jannah ya Bu Darmi ya, di acara kemarin, dan insya Allah akan dibagikan. Dan sisanya juga silakan kalau ingin memiliki buku ini untuk silakan menghubungi admin. Dan ada program baru juga yaitu tentang wakaf buku ini yang akan insya Allah disebarkan di NTB ya, karena di situ banyak sekali masjid-masjid, tempat Tuan Guru Suparman Pajar ya, tempat kelahiran beliau, tempat keluarganya beliau, dan insya Allah di berbagai masjid, di berbagai macam pesantren kita akan sebarkan. Ini menjadi sebuah wasilah kebaikan karena ini adalah berisi tentang ayat-ayat Al-Quran, bagaimana pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim, salah satunya di surat Al-Fatihah ini. Ini surat sangat penting yang disebut dengan Ummul Kitab, ibunya induknya Alkitab itu adalah surat Al-Fatihah. Baik Bu Darmi, ada yang disampaikan sebagai penutup sebelum kita tutup? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update terakhir, saya belum update hari ini. Untuk wakaf yang ke NTB itu 20 paket, tulis 20 paket. Ya 20 paket, berarti 20 kali 5 ya. Mudah-mudahan akan semakin banyak karena target kita itu 10.000 untuk di NTB sana. Sekian untuk tulis Babe. Baik, silakan untuk Pastabiqul Khairat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastabiqul Khairat untuk segera berlama-lama untuk mencapai kebaikan dengan salah satunya wakaf. Dan jangan lupa ini di pagi hari ini tentu ada sedekah pagi yang harus kita rutinkan. Berapapun yang kita lakukan itu menjadi sebuah wasilah untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga dengan wasilah sedekah ini keluarga kita, diri kita dari keburukan-keburukan di hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة